Selamat pagi, terpujilah Guru Agung kita Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Senang rasanya saya bisa menjumpai teman-teman semua walaupun dalam suasana new normal, walaupun dalam suasana online begini. Ya, kita semua pada saat ini masih dalam suasana pandemi. Apa itu suasana pandemi? Ya kita harus menghormati semua aturan dan ajaran yang disampaikan oleh ataupun ditetapkan oleh pemerintah agar pandemi ini segera berlalu. Ya, itulah prolog dari saya mengenai kenapa kita bisa bertemu secara online. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, boleh saya share screen untuk sharing kita pada pagi hari ini. Baik, kita mulai sesi sharing pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini. Baik, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Begitu pula kita. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yuhandi, usianya 45 tahun. Tinggalnya sekarang di Karawaci, Bansin. Ya, teman-teman bisa lihat di screen. Terdaftar aktif Pandita kira-kira tahun 2014 saya aktif Pandita mulai. Kegiatan sehari-hari saya bekerja. Untuk kegiatan kepanditaannya baca Parita Awamanggala, orang sakit, tirta orang sakit. Parita Manggala juga rutin, artinya di rumah saya ada kebaktian, saya mengisi sharing-sharing baik yang online, walaupun online belakangan sudah berkurang karena kondisi yang ada. Selanjutnya balik ke topik. Kenapa saya ambil tema mengenal Buddha Dhamma? Bapak Ibu, teman-teman semua, di mana kita mengenal Buddha Dhamma? Kapan kita mengenal Buddha Dhamma? Mengapa kita harus mengenal Buddha Dhamma? Manfaatnya apa bagi kita? Dan apa target atau tujuan kita daripada mengenal ajaran Buddha, yaitu Dhamma mulia? Baik, sebelum kita mulai mengenal Buddha Dhamma, kita harus tahu sejarah, kita harus tahu yang namanya siapa pembawa Dhamma pada masa sekarang. Pembawa Dhamma masa dahulu juga sama namanya Buddha juga. Tetapi pada masa sekarang dan masih terus berkembang, ajaran Buddha dari asal-usulnya adalah dari Buddha Gautama. Siapa sih Buddha Gautama? Nah, sebelum kita mengenal Buddha Gautama, jauh sebelum kita mengenal Buddha Gautama, kita harus mengenal, harus tahu sebelum menjadi Buddha siapa. Sebelum menjadi Buddha Gautama itu siapalah beliau. Beliau adalah Petapa Sumedha. Siapa Petapa Sumedha dan kenapa ataupun bagaimana caranya beliau menjadi Buddha Gautama pada saat ini? Syarat menjadi Buddha adalah harus bertemu dengan Buddha sebelumnya ataupun jauh sebelum Buddha, berikrar di depan Buddha sebelumnya. Zaman dahulu sebelumnya cikal bakal Buddha Gautama yaitu Petapa Sumedha mengikrarkan diri kepada Buddha Dipangkara. Beliau bertemu langsung dengan Buddha Dipangkara dan mengorbankan badannya untuk dijak ataupun dilewati oleh rombongan Buddha Dipangkara sambil beraditana, sambil bertekad. Karena Petapa Sumedha melihat betapa mulianya, betapa agungnya sosok Buddha Dipangkara. Nah, tetapi sebelum dia melaksanakan ataupun sebelum dia bertekad, datanglah Putri Sumita. Nah, mereka juga
Putri Sumita ingin berdana, ingin melakukan kebaikan, yaitu Putri Sumita membawa 8 tangkai bunga. Nah, diberikanlah kepada Petapa Sumeda 5 dan 3 untuk Putri Sumita bersama-sama memberikan bunga kepada Buddha Dipangkara sambil beraditana, bertekad bahwa Petapa Sumeda bertekad, kelak saya akan menjadi Buddha, semoga cita-cita saya tercapai. Lanjut, Buddha Dipangkara melihat ke masa depan. Akankah tekad ataupun akankah aditana Petapa Sumeda berhasil? Dijawab Petapa, engkau akan menjadi Buddha di masa akan datang. Cita-citamu akan tercapai. Apa tekad Putri Sumita selanjutnya? Ini yang sampai sekarang saya kadang bercerita ataupun mengulang kembali tentang Sumita ini, suka merasakan betapa tekadnya mulia. Apa tekadnya Bapak Ibu? Tekad dari Putri Sumita adalah saya akan selalu mendampingi petapa ini di setiap kehidupannya hingga mencapai Buddha. Dan cita-cita beliau hampir semuanya tercapai. Hampir di sepanjang kehidupan Bodhisattva. Hampir di sepanjang kehidupan Bodhisattva, calon Buddha Gautama, Petapa Sumita selalu berpasangan dengan Bodhisatta. Itulah tekad ataupun itulah kebaikan daripada Sumita atau kebaikan kita ketika melakukan berdana kepada Buddha hidup. Nah, terakhir Putri Sumita menjadi putri Yasodhara di kehidupan Pangeran Siddhartha. Itu cerita awalnya. Setelah melewati 4 asenkia dan 100.000 kalpa, Bodhisattva terakhir di alam Tusita. Bapak Ibu kalian nemita semua, seluruh Bodhisattva, seluruh calon Buddha pasti berdiam di surga Tusita. Ya, semua calon Buddha terakhir kali pasti menunggu kelahirannya sebagai Buddha, menunggunya di surga Tusita. Begitupun Buddha Gautama. Sebelum lahir menjadi Buddha Gautama, dia terlahir sebagai Dewa Setaketu. Atau ada juga literatur lain, Dewa Santusita. Itu menandakan bahwa dia dewa dari surga Tusita. Nama dewanya Dewa Setaketu. Nah, Dewa Setaketu sebelum terlahir menjadi Pangeran Siddhartha di alam manusia, beliau mengamati 5 tanda. Harus mengamati 5 tanda. Jadi sebelum Dewa Setaketu, sebelum Bodhisattva terlahir di alam manusia, harus ataupun mengamati 5 tanda-tanda. Kenapa harus mengamati 5 tanda-tanda? Bapak Ibu kalian kita semua, tentunya seorang Bodhisattva harus lahir pada waktu yang tepat. Artinya apa waktu yang tepat? Waktu di mana usia manusia berada antara 100 tahun sampai dengan 100.000 tahun. Di bawah itu ataupun di atas itu Buddha nggak akan lahir. Karena apa? Karena ajarannya nantinya, ajaran tentang anicca, dukkha, dan anatta akan sulit dimengerti oleh manusia. Seperti itu. Itu pertama, waktu yang tepat. Selanjutnya mengamati benua ataupun daerah yang tepat. Di mana yang tepat untuk Bodhisattva dilahirkan. Zaman dulu terkenal Jambudipa.
Jambudipah itu negara yang beriklim ataupun berkondisi sejuk, panas tidak, dingin tidak, beralih musim yang seimbang. Nah, Jambudipah sekarang India pada sekarang. Negeri yang tepat. Negerinya di mana? Di pertengahan, di bawah dekat lembah, Majima. Di dalam literatur riwayat Agung Buddha disebutkan daerahnya daerah Majima. Yang keempat, keluarga yang tepat. Semua Buddha, sebelum Buddha Gotama memiliki silsilah keluarga antara Brahmana maupun Ksatria. Makanya Dewa Sitaketu mengamati di keluarga tepat yang mana beliau akan dilahirkan. Pilihannya hanya dua, Ksatria dan Brahmana. Selain daripada keluarga tersebut tidak akan Bodhisattva atau Buddha dilahirkan. Yang terakhir adalah calon Bodhisattva, calon Buddha mengamati ibu yang pas. Ibu yang pas maksudnya apa? Ibu yang memiliki sila yang baik. Dan perlu diketahui usianya hanya 10 bulan lagi. Usia manusianya hanya 10 bulan lagi. Selanjutnya beliau akan meninggal. Dicari dan terus dicari. Diamati oleh Dewa Sitaketu. Akhirnya mengamati dan terakhir di rahim Ratu Mahamaya Dewi. Yang usianya tinggal 10 hari, 10 bulan dan 7 hari. Nah, semua bodhisattva, calon bodhisattva pasti akan mengamati tanda-tanda ini. Bapak, Ibu, kalian demita semua. Beliau dilahirkan di Jambudipah di India sekarang. Pertama-tama bodhisattva terlahir langsung ada keajaiban. Keajaibannya apa? Bumi bergetar. Seluruh cakrawala bergetar. Tetapi tidak menimbulkan korban, bersukacita. Bunga-bunga bermekaran. Dewa-dewi mengirimkan bunga. Dan ingat teman-teman, Bapak Ibu semuanya, calon Buddha ataupun Bodhisattva yang kita kenal kelak pertama-tama Pangeran Siddhartha, pertama lahir langsung bisa berjalan 7 langkah. Berjalan 7 langkah ke arah utara, tangannya menunjuk ke atas. Sambil berbicara. Itulah keajaiban daripada Buddha kita. Lahir, Bodhisattva lahir langsung bisa berjalan di atas teratai 7 langkah, menunjuk ke atas sambil berbicara. Agohang asmin lokasa. Setohang asmin lokasa. Setohang asmin lokasa. Ayam ati majati. Nati dani punya bawo. Artinya apa? Akulah yang tertinggi di antara semua makhluk di 3 alam. Alam rendah, alam dewa, dan alam Brahma. Akulah yang terbesar di antara semua makhluk di 3 alam. Akulah termulia. Inilah kelahiranku yang terakhir. Tidak ada kelahiran ulang bagiku. Itu diucapkan baik Pangeran Siddhartha ketika beliau baru lahir dari rahim Ratu Mahamaya Dewi. Nah, seperti ini gambarnya. Langsung berjalan ke arah utara, tangan menunjuk ke atas, 7 langkah, langsung ada keajaiban. 7 teratai bermekaran. Nah, yang ini, bahasa seperti ini bisa jadi marketing untuk promosi agama Buddha buat Bapak Ibu semua. Ini harus kita tanamkan kepada generasi muda bahwa Sang Buddha baru lahir saja sudah demikian mulianya, demikian tertingginya, demikian besarnya beliau. Seperti itu. Lanjut. Bapak Ibu, setelah melewati masa remaja, Pangeran Siddhartha
menjadi Buddha pada usia 35 tahun di bawah pohon Bodhi. Nah, selanjutnya Buddha memutar roda Dhamma pertama kali kepada 5 petapa Pancawagya. Sehingga pada saat-saat sekarang Buddha, Dhamma, dan Sangha sudah terbentuk. Nah, ketika membabarkan Dhamma pertama kali kepada Pancawagya, lengkaplah 3 perlindungan buat kita. Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ajaran Buddha adalah Dhamma. Pengikut daripada Buddha adalah Arya Sangha, makhluk-makhluk yang sudah mencapai kesucian. Seperti itu. Dhamma sudah ada ataupun sudah dibabarkan kurang lebih 2.600 tahun yang lalu. Pemeluk agama Buddha menurut sensus 2020 520 juta seluruh dunia. Yang terbesar tentunya adalah di Tiongkok. Tadi pemeluk agama Buddha terbanyak adalah di Tiongkok. Nah, uraian mengenai riwayat, uraian mengenai silsilah, uraian mengenai yang telah saya sampaikan ada dalam Majjhima Nikaya ataupun Sutta Acarya Abhuta, Lakana Katak Sutta. Bapak Ibu bisa melihatnya juga dalam ringkasan ataupun dalam riwayat Agung Buddha Gotama. Di mana? Di internet banyak, klik saja, searching saja riwayat Agung Buddha Gotama. Ada 3 buku yang tebal-tebal. Baca. Supaya apa? Kita tahu siapa yang memberikan dhamma yang mulia kepada kita. Kita harus tahu siapa guru kita. Kita harus bisa menjelaskan kelebihan daripada guru kita yang mulia Buddha Gotama. Selanjutnya, Bapak Ibu, kalian yang minta semua, saya mau share video dari Dhamma Vihara Buddhist Studies mengenai ada cuplikan kenapa belajar agama penting. Ya, mari Bapak Ibu kita dengarkan sebentar. Sorry. Sambungan internet saya agak Oke, mungkin sambungannya kurang. Sambungan internetnya untuk looping video agak bermasalah. Jadi begini, mengapa belajar agama Buddha itu penting? Ya, belajar agama penting atau tidak? Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat video cuplikannya. Saya coba jelaskan. Kenapa belajar agama Buddha penting? Bapak Ibu tahu sekolah dari mulai TK, SD, playgroup sampai SMA, S1, S2. Penting bagi kita. Sekolah-sekolah yang di luar agama bisa kita bilang namanya sekolah sekuler. Jadi penting buat kita. Belajar sekolah aja penting buat kita. Yang setiap mau naik kelas, setiap mau naik tingkat, deg-degan. Lulus enggak, naik kelas atau tidak, selalu plus deg-degan jantung kita. Lulus atau tidak. Nah, tetapi Bapak Ibu mikir atau coba melihat belajar agama enggak pernah menjadi prioritas. Sesungguhnya dengan belajar agama
batin kita menjadi tenang, pikiran-pikiran kita menjadi tenang, pikiran penuh ketenangan, batin tenang, timbul kebahagiaan. Bapak Ibu dahulu setelah sekolah mencari pekerjaan untuk mendapatkan kebahagiaan. Belajar agama juga mencapai kebahagiaan. Yang jelas belajar agama batin menjadi senang, bahagia, tujuan hidup tercapai. Artinya apa? Kepuasan ada. Tetapi di sekolah-sekolah sekuler, sekolah-sekolah umum tidak mengajarkan kebahagiaan yang secara masif. Tetapi Bapak Ibu, saya tidak bilang bahwa sekolah itu tidak penting. Belajar agama yang penting. Sekolah penting menunjang. Tapi kalau ingin kebahagiaan, belajar agama. Belajar sekolah adalah mencapai keduniawian. Kalau belajar agama, spiritual kita, tingkat-tingkat pemahaman kita tentang kehidupan, itu kita lebih bijaksana, lebih mengamini fenomena-fenomena yang ada dari luar yang kita bisa tangkap oleh panca indera kita dan pikiran kita. Ya, itu sekelumit tentang belajar agama itu penting. Bahkan bisa dibilang sangat. Nah, ajaran Buddha, Bapak Ibu, ajaran Buddha tentu Bapak Ibu, teman-teman semua tahu apa sih yang Buddha ajarkan? Buddha ajarkan cuma satu, Dhamma. Yo Dhammang desisi adi kalyanang, maje kalyanang, paryosanya kalyanang ti. Apa itu? Dhamma itu indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Itu baru dinamakan Dhamma. Terdapat dalam Anguttara Nikaya, kumpulan Nikaya di dalam Sutta. Ya, Dhamma itu indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Kalau ada persepsi akhirnya nggak indah, no way, itu Dhamma. Pikiran kita dibodohi ataupun ada tipu muslihat akan perbuatan kita. Kalau akhirnya tidak indah, akhirnya tidak menimbulkan kebahagiaan buat kita dan orang lain. Itu bukan Dhamma. Ya. Semua Dhamma pasti indah di awalnya, di pertengahannya, dan indah di akhirnya. Bapak Ibu sudah mengerti bahwa itu Dhamma itu semuanya dari awal sampai akhir itu indah. Misalnya contoh, kita berbuat baik, kita berdana. Di awal kita, barang yang kita danakan kita tahu dihasilkan dari perbuatan ataupun dari usaha yang baik, usaha yang benar. Ketika berdana, saat berdana batin melepas, selesai berdana batin senang. Itu Dhamma. Artinya apa? Itu praktek Dhamma. Awal, saat, akhir indah semua. Batin membuat batin kita senang. Batin senang, orang lain tidak dirugikan, itu adalah Dhamma. Banyak orang bertanya, ataupun kita semua bertanya, belajar Dhamma itu bagaimana sih? Atau bagaimana cara belajar Dhamma? Di mana kategori belajar Dhamma? Kapan kita belajar Dhamma? Bapak Ibu, belajar Dhamma ada 3 cara. Pertama, pariyati. Pariyati adalah belajar teori Dhamma. Teori yang terdapat dalam Tipitaka.
yang sudah disabdakan, yang sudah dikumpulkan dalam sidang-sidang konsili ke-1, kedua, ketiga, seperti itu dalam kanon Pali. Kita belajar Tipitaka. Romo, saya nggak mau belajar teori. Bapak Ibu, kalian yang minta semua, kenapa kita penting dan harus belajar teori? Contohnya seperti inilah. Bapak Ibu ketika sakit, pergi ke dokter untuk berobat. Dokter aja sebelum buka praktek, dokter terkenal manapun, profesor manapun, sebelum buka praktek pasti sekolah. Banyak nggak sekolahnya? Jangan ditanya. Tanyalah kepada dokter. Menghafal dokter. Ya kan? Itu dia belajar teori terus. Sekarang habis belajar teori, praktek. Agama Buddha, agama praktek. No way. Agama Buddha adalah agama yang harus dipraktekkan benar. Dari mana? Apa yang dipraktekkan? Ya teorinya harus dipraktekkan. Kalau mengambil contoh seorang dokter, mau gak Bapak Ibu disuntik langsung sama orang yang bukan dokter? Sama-sama suntik, jarumnya sama, obatnya dalamnya sama. Mau gak? Yakin gak? Gak bisa, gak mau. Ibu gak bakal yakin, Bapak Ibu gak akan yakin. Dokter aja harus punya teori yang banyak. Begitupun kita. Mau belajar Dhamma harus punya teori yang banyak. Teorinya dari mana? Harus merujuk pada kitab suci. Tipitaka. Tipitaka, 3 keranjang, 3 kumpulan, 3 pitaka, 3 keranjang. Keranjang yang pertama, keranjang Winaya Pitaka, kumpulan Winaya, kelompok Winaya. Yang ada 3 kitab, mulai dari Sutawi Bangga, Kama Daka, maupun Cula Waga. Umat awam boleh baca? Boleh. Kalau kita mengerti bahasanya, mengerti apanya, boleh. Mengenal, mengetahui, membaca Winaya. Selanjutnya adalah Sutta Pitaka, sabda-sabda, cerita-cerita kepada kehidupan 45 tahun Buddha. Ada 5 nikaya yang besar, 5 nikaya. Dimulai dengan Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Anguttara Nikaya, Samyutta Nikaya, terakhir Khuddaka Nikaya. Ada 5 nikaya. Selanjutnya apa belajarnya? Abhidhamma. Abhidhamma adalah peta spiritual kita menuju kesucian. Ada 7 kitab. Dimulai dari Dhammasanggani, Wibangga, Datukata, Pugala Panati, Katawatu, Yamaka, terakhir adalah Patana. Ada 7. Ini Nikaya, ini Sutta-Sutta, ini adalah Tipitaka. Tapi kita harus juga membuka ataupun membaca komentar maupun subkomentar agar lebih paham yang diajarkan ataupun yang tertulis dalam Tipitaka. Kalau tidak membaca penjelasannya, kita persepsinya pasti ngaco. Apalagi menurut katanya lebih parah. Katanya itu siapa? Nah, harusnya seperti itu. Berdasarkan Tipitaka, jelas ada rujukannya. Itu teori pertama, pariyati. Bapak Ibu jangan khawatir. Tipitaka kita ada 84.000 kelompok Dhamma. 84.000 kelompok Dhamma. 21.000, 42.000, 21.000 Winaya, 21.000 Sutta, 42.000 Abhidhamma. Ada 84.000 kelompok Bapak Ibu.
Susah Romo dibaca kalau mau kehidupan selanjutnya bertemu dengan ajaran Buddha. Dibaca sekarang nanti bisa mengulangnya lebih mudah. Kalau nggak pernah ngebaca, kapan selesainya? Berputar-putar terus di alam samsara sini. 31 dikurangi 5, 26. Muter terus di 26. Alam kehidupan. Seperti itu. Mau? Harus mau. Diulang, pengulangan semua. Ya, teori selesai, dilanjutkan dengan pati-pati. Praktek. Prakteknya dari apa? Itu seperti dokter. Praktek dari teori-teori yang sudah kita baca, teori-teori yang sudah kita dengar, teori-teori yang sudah kita praktekkan. Praktek berdasarkan teori hasilnya lebih jelas ketimbang praktek menurut diri sendiri. Ketimbang agamanya yang praktek aja Romo, ya tentunya mereka punya teori. Kalau dia praktek sudah benar, silahkan buka teorinya. Agar pencapaiannya lebih benar. Seperti itu. Pati-pati. Praktek. Prakteknya dengan apa? Dengan cara apa? Sila samadhi panya terakhir. Meditasi. Sehingga kita dapat ataupun ketemu yang namanya pati weda. Penembusan nibbana. Semua umat Buddha sudah didoktrin bahwa tujuan akhirnya adalah nibbana. Tujuan akhirnya adalah nibbana. Ya. Gimana kita mau capai nibbana? Ya harus pati-pati, pariyati, pati-pati, pati weda. Oh, harus ya Romo. Wajib, bukan harus. Mesti kudu. Ini ajaran ataupun nidama yang harus kita kembangkan. Pariyati, pati-pati, pati weda. Ada lagi kan Romo? Cukup 3 ini, memang 3. Belajar dhamma itu pariyati, pati-pati, pati weda. Bapak Ibu, intisari agama Buddha yang terdapat dalam Dhammapada 183 adalah sabba papasa akarana kusalasa upasapada saci ta pariyoda panang etang Buddha sasana. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebaikan, membersihkan batin, mensucikan batin. Inilah ajaran para Buddha. Kita sering mendengar Dhammapada 183. Seharusnya Bapak Ibu dilanjutkan. Jangan penggalan ini saja. Dilanjutkan. Dilanjutkan dengan apa Romo? Yang ke-184. Kesabaran adalah praktek betapa yang paling tinggi. Nibbana adalah tertinggi. Begitulah sabda para Buddha. Dia yang masih menyakiti orang lain, sesungguhnya bukanlah petapa atau samana. Artinya kita, kalau mau mencapai yang tertinggi harus bertapa, harus meditasi, samadhi, untuk mencapai yang tertinggi, yaitu nibbana. Itu para Buddha sudah, semua Buddha, bahkan sebelum Buddha-Buddha utama, memberitahu mau mencapai nibbana meditasi, tidak menyakiti orang lain. Itu. Dan harus dilanjutkan ke selanjutnya, ke Dhammapada 185. Petunjuk-petunjuknya jelas, tidak menghina, tidak menyakiti, dapat mengendalikan diri sesuai dengan peraturan, memiliki sikap madya dalam hal makan, tidak berlebihan, setengah, standar. Berdiam di tempat yang sunyi, giat mengembangkan batin dan luhur. Inilah ajaran para Buddha.
Orang suci cenderung sukanya menyendiri. Kenapa? Ketika menyendiri, semua pintu-pintu kekotoran batinnya sudah ditutup. Bisa menutup. Panca inderanya sudah ditutup dengan cara menyendiri. Ya, Bapak Ibu, kalian yang minta semua dapat padanya 183 sampai 185. Selanjutnya, Bapak Ibu, kalian yang minta semua. Sekarang kita sudah tahu. Karena Buddha Dhamma, aku tahu. Tahu apa? Kenapa aku menderita? Kenapa saya terakhir menderita? Kenapa kita menderita? Karena apa? Karena ajaran Buddha, karena Dhamma. Kita tahu kenapa menderita. Karena sebelum-sebelumnya kita mencelakai orang lain, menyakiti orang lain. Terakhir sebagai manusia aja penderitaan. Yang kedua, kenapa aku terakhir sempurna? Karena ajaran Buddha Dhamma. Kenapa aku bisa terakhir sempurna? Karena kita mengerti ajaran Dhamma. Karena Dhamma kita tahu, oh kita terakhir sempurna karena tidak menyakiti, gemar berdana, berbuat-buat baik, menjaga ucapan, pikiran, dan perbuatannya. Sehingga kita terakhir sempurna. Kenapa? Nah, kita berparas cantik. Suka senyum. Bapak Ibu suka senyum? Menyapa orang, muka cantik. Kenapa aku berumur panjang? Karena suka memberi kehidupan kepada orang lain. Satu. Karena tidak menyakiti makhluk lain. Karena function salah satunya. Kita berumur panjang, kita bermuka cantik, berparas cantik, kita terakhir sempurna, memiliki panca indera, memiliki panca indera yang sempurna, yang lengkap. Kenapa aku menderita? Karena apa? Karena kita belajar Dhamma, kita tahu semua yang kita alami, ya semua yang saya alami, semua orang alami, itu dikarenakan perbuatanku pada kehidupan sebelumnya. Sehingga sekarang terakhirnya seperti ini. Nah, oke, kita sudah tahu kehidupan sekarang adalah hasil perbuatan yang lampau. Nah, ke depannya kita sebagai arsitek kehidupan kita bisa merancang. Mau senang, mau bahagia, mau lahir sempurna juga, mau bermuka cantik atau bermuka buruk, mau berumur panjang, mau berumur pendek, di kehidupan ini perbuatannya, di saat ini sehingga selanjutnya kita tahu bisa mengarsiteki kehidupan kita sendiri. Dengan apa? Dengan kehidupan, dengan perbuatan-perbuatan kita pada saat ini. Ya, jadi Bapak Ibu, kalian yang minta semua bisa kita siasati, kita arsiteki, kita atur, kita susun dengan baik. Dengan perbuatan baik pada saat ini untuk kedepannya lebih baik. Untuk kedepannya menjadi bahagia, tidak menderita. Dan beraditana kedepannya semoga cepat terakhir ataupun keluar dari samsara ini, keluar dari 31 alam kehidupan. Sadu. Ya. Demikianlah uraian singkat dari saya mengenai mengenal ajaran Buddha Dhamma. Semoga Bapak Ibu yang mendengarkan bisa tercerahkan dan bisa berpraktek. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati.
Terima kasih, selamat pagi, terpujilah guru-guru kita, Sang Bagawa, Sabesata Bawantu Sekitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.